Alright ya guys ya. Alright, video kali ini saya akan membahas, jadi tidak ada bacot speaker ya, yang ada bacot saya ya. Saya akan bahas semua faktor-faktor speaker ya, bukan faktor ya, tapi ya semua aspek tentang speaker ya, atau sound system ya. Jadi ketika Anda jenis speaker kan banyak ya, banyak macamnya ya. Tapi kita lihat di sini ya. Ketika Anda salah membeli, Anda akan mengalami kerugian material dan non material ya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan ya. Jadi untuk dari sisi karakter tidak saya pertimbangkan di sini ya. Jadi apapun pilihan jenis speaker Anda, karakter sudah harus yang Anda sukai ya, itu sudah jelas ya. Nggak perlu itu, karakter itu sudah mutlak ya, sesuai selera Anda ya. Tapi ini saya mau bahas di luar itu. Di sini ada portable Bluetooth, ada juga Bluetooth yang nggak portable, ada juga kompo yang kecil, besar, sedang ya. Ada soundbar, theater, dan ampli, headset ya. Nah, yang pertama adalah portable ya. Portable Bluetooth juga ada yang kecil ya, JBL Go, terus lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah baterai ya. Jika teman-teman nggak pernah pakai buat outdoor, maka baterainya itu akan mubazir ya, karena uang yang Anda bayarkan itu udah termasuk membeli baterai ya. Tapi kalau Anda cuma dengerin di rumah aja, yaitu baterai nggak ada fungsinya ya, memang dipakai tapi tidak berfungsi gitu ya, dan itu akan tetap turun ya nilainya ya, bukan nilainya, kapasitasnya ya, drop ya. Cuman bedanya kalau yang beli KW ya 2 bulan 3 bulan drop, yang beli orinya setahun 2 tahun drop, sama aja ya, intinya tetap drop. Dan kalau Anda nggak pakai, terbuang sia-sia lah uang Anda ya, sekian persen uang Anda yang beli ini percuma ya. Lalu ada lagi tipe Bluetooth yang tidak ada baterainya, contohnya di sini adalah Aura ya, bisa macam-macam ya, mungkin selain Aura ada yang lain gitu, yang bentuknya speaker Bluetooth juga tapi tanpa baterai ya. Ini lebih cocok bagi Anda yang di rumah aja ya, nggak pernah dibawa-bawa ya speakernya ya. Nah, lalu ada kompo ya, kompo sedang, mini, dan besar ya. Nah, ini akan mempengaruhi dari kebiasaan Anda bermain di volume ya. Semakin kecil Anda membeli speaker ya, contohnya ini pun ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar ya, tapi sebesar-besarnya ini tetap lebih kecil dari ini ya. Nah, ini akan mempengaruhi dari volume ya, kebiasaan kita ya. Dengan speaker yang kecil, biasanya kalau yang ori-ori seperti ini, dia akan mampu ngimbangin ya, mungkin belum 100% sama ya, ya mungkin 50% sama, atau 60%, 70% volumenya atau powernya bisa menyamai dengan yang ini ya. Mungkin kalau yang mini kompo-kompo kecil ya, dengan ini yang ori aja mungkin bisa melebihi dari yang kompo mini yang kecil-kecil gitu ya. Dengan teknologi zaman sekarang ya, yang harganya gila-gilaan ini, bisa menyamai volumenya dan karakternya juga bagus. Nah, ini kelebihannya adalah volume suara berbanding volume bentuk ya. Volume bentuk contohnya 1 meter kali 1 meter ukuran gitu ya, berbanding dengan volume suara ya. Jika teman-teman beli ini, volume bentuknya lebih kecil, lebih ringkas ya, bisa menghasilkan suara yang lebih besar dari yang
kompo-kompo kecil atau menyamai dengan kompo-kompo sedang, atau ya dengan kompo-kompo sedang mungkin 50% atau 60% ya, bisa menyamai ya, dengan speaker-speaker yang anggaplah speaker besar yang bluetooth ya, seperti contohnya JBL Extreme dan JBL apa yang di atasnya Extreme itu saya lupa, boombox ya. Sebesar-besarnya boombox itu dengan speaker kompo yang sedang itu tetap masih besaran yang kompo sedang ya. Nah, keuntungannya adalah di tempat ya teman-teman ya, dengan volume ya yang cuman mungkin 20%, 30%, bukan volume suara ya, volume bentuk ya. Dengan ini bentuknya 30% dari yang ini, dia bisa menghasilkan volume yang anggaplah 50% atau 60% dengan kompo yang sedang ya. Artinya itu luar biasa ya teman-teman ya. Volume bentuknya hanya 30%, tapi suaranya bisa, volume suaranya bisa mendekati 60%, 70%, 50%, 60, 70 gitu ya. Artinya kan kalau volume bentuknya disamakan, besarnya disamakan, itu kan jauh ya, lebih kompo-kompo sedang ya. Nah itu dari volume ukuran berbanding volume suara ya. Teknologinya mantap, walaupun kenyataannya nggak bisa ngimbangi kompo yang sedang, tapi bisa melebihi kompo yang kecil-kecil. Itu udah luar biasa ya. Nah, cuman kendalanya adalah selain itu keawetannya ya. Nah, dia ini mampu ngimbangin lah bahasanya gitu ya, mampu ngimbangin kompo yang besar ya. Bukan berarti itu awet ya teman-teman ya. Mampu bukan berarti awet ya. Dengan bentuk yang kecil, biasanya kita akan memuaskan diri kita dengan volume yang besar ya. Nah, seperti ibaratnya kita naik mobil di tol yang tak terbatas, kita bejek terus tiap hari ya, full gas, full terus, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, tentu keawetannya menurun ya. Itu pertimbangannya. Jadi teman-teman kalau mau beli ini, volumenya kira-kira memuaskan nggak gitu ya. Kalau kira-kira 100% baru puas, itu ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi tapi kalau yang rusak nggak jadi masalah, tinggal beli lagi ya nggak apa-apa juga gitu ya kan. Dan itu bisa menghemat tempat. Ada tempat-tempat yang tempat Anda lebih berharga dari speaker ya nggak jadi masalah gitu ya kan. Nah oke, lalu ada soundbar, ada home theater ya. Nah soundbar ini bisa untuk musik dan bisa untuk film ya teman-teman ya. Cuman kita nggak bisa memuaskan dari segi independennya ya. Jadi sendiri-sendiri ya. Contohnya ini kan sendiri-sendiri ya, kanan kiri ya. Kalau ini 360 derajat. Nah kalau ini Anda kemana Anda muter-muter di ruangan pun suaranya sama ya. Kalau yang Aura ya. Kalau ini kanan kiri, kalau Anda di depannya stereonya bermain ya. Ada yang musik kanannya dulu baru mulai, terus baru gabung kanan kirinya keluar suara gitu. Nah itu stereonya ya bermain. Nah kalau ini kekurangannya itu kita nggak bisa bermain independen seperti itu ya, kanan kiri segala macam ya. Kekurangannya adalah barnya ini ya, bar panjang ini ya, karena dia fix tempatnya tetap ya, nggak bisa dilebarin, nggak bisa kita setting, nggak bisa kita mainin lah ya. Kalau yang ini masih bisa kita mainin ya, misalkan kita agak geser, agak miringin ke kanan sedikit, ini miringin ke kiri sedikit ya, biar memperkuat efek stereonya ya. Kalau ini kan nggak bisa ya. Kalau ini dimiringin ya miring semua gitu ya, ini kesini semua ya gitu ya. Nah tapi untuk kualitas suara tetap bisa bagus ya, seperti biasa ya, seperti ini ya.
zaman sekarang kan soundbar ya otomatis, teknologi zaman sekarang ya otomatis untuk kualitas sudah bisa mengimbangi yang lebih besar dari ukuran dia ya. Soundbar kan banyak macam juga ukurannya ya, jadi bisa melebihi dari ukuran dia, volumenya di atas rata-ratanya gitu. Jadi bagi teman-teman yang maunya simple, yang nggak peduli independen kanan kiri stereo, apalagi yang seperti ini home theater yang bisa 5.1 gitu ya, yang diciptakan khusus untuk film DVD yang tidak bisa tergantikan ya. Mungkin sama seperti ini ya, cuman ini lebih besar ya. Kalau kompo-kompo yang speakernya banyak bisa home theater juga, cuman ya kembali lagi ke tempat ya, powernya lebih besar, tempatnya ya. Nah, ini lebih sempurna untuk DVD ya, film ya. Dan untuk musik pun sama ya, bagus juga ya. Ini untuk semuanya bisa ya, asal kita mau capek awalnya aja ya untuk setting tempatnya gitu ya. Nah ini ya, nggak bisa tergantikan ya. Jadi kalau 5.1 tuh yang penting Anda pasangnya benar ya, yang depan kanan, depan kiri, depan tengah, sama belakang gitu ya. Itu suara akan mengikuti dari film ya. Jadi kalau ada mobil dari kanan ke kiri ya, suara ngikutin ya, suara dari kanan dulu terus pindah ke kiri ya. Nah ini untuk musik pun bisa ya, bagus juga ya. Nah 5.1 ini bisa dirubah ke 2.1 ya, buat dengar musik. 5.1 juga nggak apa-apa, 2.1 juga nggak apa-apa gitu. Tapi cuman bisa di setel 2.1 kalau mau gitu. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Dan suaranya juga bagus ya, home theater ini bagus. Jadi tinggal tergantung masalah power aja ya. Jadi kalau yang hobi nonton DVD tinggal beli menyesuaikan ukuran rumah ya. Bagi yang sultan rumahnya gede, jangan beli yang kecil-kecil gini ya. Beli yang ada towernya mungkin ya, speaker tower yang tinggi, atau beli yang ini gitu. Ya tinggal masalah powernya aja, ukuran kamar gitu ya. Nah lalu ada ampli ya. Nah ampli ini kalau menurut saya sultan ya, khusus untuk sultan ya, dari berbagai pertimbangan ya. Jadi uang yang kita keluarkan itu tidak hanya untuk meningkatkan part sound system ya, seperti ampli, dalamnya preamp, terus power supply-nya, entah trafonya, entah kapasitornya, dan macam-macamnya gitu ya. Itu sudah pasti dengan kualitas yang terbaik ya, di atas rata-rata ya. Tapi ada part juga yang enggak berhubungan dengan suara, itu dibikin bagus juga gitu ya. Contohnya casing ya teman-teman ya. Ini casingnya aja ini saya lihat benar-benar bagus ya. Jadi seperti aluminium, dan itu buatannya itu seperti CNC ya. Pokoknya bagus lah gitu ya. Sedangkan kalau yang ini kan kebanyakan plastik ya, plastik. Ini apalagi banyak plastiknya ya. Kalau ini masih ada bersih-bersihnya ya, tapi kebanyakan plastik ya. Nah kalau yang ini nggak ada cerita ya. Setiap part itu benar-benar yang terbaik ya. Jadi walaupun itu cuman casing, tapi yang terbaik ya. Makanya itu walaupun cuman ampli, biasanya harganya melebihi dari home theater yang murah gitu ya, melebihi dari soundbar gitu ya. Padahal ampli doang ya, belum termasuk speaker ya. Apalagi kalau yang dijual satu set tuh ya, yang ada speakernya, itu lebih nggak karuan lagi ya harganya ya. Dan itu satu ya, dari satu sisi adalah harga. Ini yang nggak jadi masalah ya, kalau Anda punya uangnya kan, kita pengen yang terbaik gitu. Udah beli amplinya mahal, apalagi ditambah speaker dan ditambah lagi ruangan ya. Jarang sekali speaker ampli-ampli APR seperti ini ya, dengan power yang kecil ya. Ya mungkin ada sih, cuman saya pikir serendah-rendahnya power APR tuh tetap besar lah.
dan nggak mungkin pakai speaker kecil ya, dan biasanya juga 5.1 ya yang ini ya. Jadi udah besar, mahal, dan belum termasuk speaker. Berarti kan kalau ada tambahan speaker perlu tempat lagi gitu ya kan. Dan speakernya juga bukan speaker kecil ya, speaker besar ya, 6 in 8 in ya, 6 in lah. Tapi nggak mungkin juga kita beli AVR begini beli speakernya speaker jelek ya. Kalau Anda beli ini AVR mahal terus beli speakernya jelek, berarti arah hidup Anda nggak jelas ya teman-teman ya. Makanya saya bilang ini dari segala sisi ini untuk ini ya, untuk Sultan ya teman-teman ya, nggak jadi masalah, namanya Sultan bebas ya beli apapun ya. Lalu headset ya teman-teman ya, di headset ini ada kelebihan dan kekurangan ya, yaitu adalah headset itu lebih mudah mencapai kualitas yang kita inginkan ya, tergantung kita beli headsetnya ya yang bagus apa enggak ya. Pokoknya berbanding dengan harga, untuk menuju kualitas itu lebih mudah aja gitu ya. Karena apa? Karena dia terisolasi, speakernya di kuping kita terisolasi untuk suara luar ya, walaupun enggak ada noise cancellation, tapi kan tetap isolasinya ada gitu ya. Beda sama dengan yang lain ya, dengan udara terbuka ya. Ya lain cerita kalau Anda punya ruangan khusus yang kedap suara ya, tapi kan nggak mungkin lah ya, maksudnya jarang lah ya seperti itu. Saya nggak masukin ke dalam bahasannya itu ya. Nah, ini lebih mudah mencapai kualitas suara ya. Dan stereonya juga lebih mudah tercapai ya. Contohnya ini kan di ruangan ya, satu ruangan ya. Walaupun kita geser itu akan menambah efek stereo, tapi nggak mutlak 100% ya. Karena di ruangan itu tetap bercampur ya. Tetap bercampur suara ya. Dengan menggeser ke kanan miringin dikit, ke kiri miringin dikit, memang menambah efek, tapi nggak akan semudah ini dan sesempurna ini ya headset. Makanya untuk menghasilkan kualitas, Anda tinggal beli headset yang bagus, 300.000, 500.000, Anda akan mendapatkan kualitas melebihi dari harga yang sama di sini ya. Nah, kekurangannya adalah ternyata masalahnya di suara itu nggak cuman sekedar suara ya. Selain kualitas suara itu ada lagi yang namanya sensasi ya teman-teman ya, sensasi ya. Jadi suara itu selain kualitas tapi ada sensasinya juga ya. Dari berbagai jenis ini mereka punya sensasi sendiri masing-masing ya teman-teman. Contohnya ini ya, 360 derajat ya. Itu kita muter posisi kita dimanapun di ruangan yang sama, itu suara akan tetap sama ya teman-teman. Pokoknya mantap dah yang ini ya. Nah kalau yang ini kanan kiri masih bisa main, nah kalau ini nggak bisa ya. Pokoknya akan tetap sama aja kalau yang ini. Nah kalau yang ini kanan kirinya main asal kita berada di depan dia ya. Ada yang lebih spesifik lagi kalau biasanya entah itu permainan boxnya atau seperti apa, saya nggak paham ya. Pokoknya kalau kita pindah dari depan dia ke samping kanan kiri itu akan berbeda suaranya ya, berbeda jauh ya. Sensasi-sensasi seperti itu ya. Contohnya ini ya, home theater ya, sensasinya tadi nonton film dari kanan ke kiri mobil ya sama suaranya juga. Nah, sensasi seperti itu ataupun bass ya. Bass kan itu bukan cuma soal bagus ya, tapi sensasi getarannya ya yang kita bisa rasakan di seluruh badan ya, bergetar gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa tercapai oleh ini ya. Makanya semua orang punya ini untuk memenuhi mood aja gitu ya. Kadang kita pengen yang fokus di musik, ya udah gitu pakai headset gitu. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi suara selain ada sensasi, selain ada kualitas, ada sensasinya juga gitu ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya, saya ulangin lagi ya. Jadi kalau portable berhati-hati di baterai, pertimbangkan apakah ini akan berguna
baterainya, apakah saya akan bawa ini speakernya. Lalu yang ini untuk rumahan tapi bluetooth ya, biasanya mahal-mahal juga ya tipe-tipe seperti ini ya. Nah, kedua ini sama-sama ukurannya kecil tapi bisa memuaskan, tapi dengan catatan itu tadi, kalau misalkan kita terbiasa dengan volume yang tinggi, keawetannya juga dipertimbangkan ya. Nah, kalau yang ini karena lebih besar, lebih makan tempat, nggak perlu untuk volume maksimal gitu, maka keawetan ini lebih aman, lebih tentram hati kita ya, nggak mikirin rusaknya gitu ya. Paling kalau rusak ya semuanya juga barang rusak, cuman ya kemungkinannya lebih tipis ya. Ini juga sama ya, besar ya, apalagi untuk outdoor. Nah ini seperti itu ya, ini lebih ringkes soundbar ya, lebih ringkes, suaranya bisa bagus, powernya juga bisa sama seperti ini ya. Ukuran apapun yang Anda pilih, volume pasti bisa memuaskan ya. Cuman ya kembali lagi, kalau terlalu kecil juga soundbarnya, dia harus kerja keras. Nah, lalu ada home theater. Ini untuk semuanya ya, untuk semuanya, bisa musik juga terpuaskan, film juga tidak tergantikan. Kalau ini untuk dengar musik masih bisa dikalahkan dengan yang ini ya, dengan harga high end atau produk-produk high end ini bisa mengalahkan ini ya. Tapi kalau untuk film, sebagus apapun ini, sensasinya nggak akan bisa tergantikan dari home theater. Yang ini udah jelas, Sultan. Nah ini udah jelas untuk kualitas, tapi tidak ada apa tadi, saya lupa lagi, sensasi ya, tidak ada sensasi. Oke, saya pikir jelas ya. Jadi pertimbangkan semua itu ya, pilih yang mana yang terbaik ya. Oke gitu teman-teman, thank you, subscribe.